Baik, halo bosku, sahabat YouTuber pemula, selamat datang ya. Jadi sempat tadi nggak upload ya teman-teman karena memang banyak sekali kesibukan. Nah, jadi di sini kita akan bedah nih. Jadi perbedaan antara fitur monetisasi video panjang dan juga fitur monetisasi short ya. Jadi kita akan bahas lengkap di video kali ini, teman-teman ya. Dan oke, jadi di sini kita langsung saja masuk di bagian dari aplikasi YouTube seperti ini. Nah, di sini itu ada salah satu channel saya yang sudah lolos monetisasi dan ini real ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini jika teman-teman cek ya di bagian tinjau, di sini kan ada peraturan baru nih untuk di bagian dari konten short itu sendiri. Nah, di sini tinggal klik saja di bagian tinjau seperti ini. Nah, ini real ya. Jadi biar teman-teman juga bisa tahu. Nah, di sini itu ada perubahan untuk di bagian dari iklan otomatis untuk di YouTube ya. Jadi ini real buat teman-teman semua. Jadi di sini salah satu channel saya yang alhamdulillah sudah lolos monetisasi ya. Ini merupakan channel baru ya, yang untuk penghasilannya ya lumayan lah teman-teman ya. Jadi di sini kita akan bahas nih apa sih perbedaan antara monetisasi YouTube Short dan juga monetisasi video panjang. Jadi masih banyak yang bingung nih ya antara monetisasi YouTube Short untuk syaratnya dan juga monetisasi untuk di bagian dari video panjang. Nah, di sini itu teman-teman bisa perhatikan ada fitur monetisasi langganan yang sebenarnya ini bisa saya aktifkan kapan saja. Hanya saja saya hanya memilih beberapa fitur monetisasi saja. Teman-teman bisa cek di sini. Ya, saya sudah bisa aktifkan fitur langganan, kemudian ada brand connect. Ini real ya. Nah, ini teman-teman bisa cek ya. Ini tinggal saya aktifkan saja di sini. Jadi untuk brand connect ini adalah kita berkolaborasi dengan brand. Nah, jadi yang akan kita bahas adalah bukan di bagian dari fitur monetisasi di bagian dari brand connect ya. Jadi yang akan kita bahas adalah di bagian dari perbedaan antara monetisasi short dan juga monetisasi video panjang. Jadi kita akan bahas lengkap di video kali ini. Nah, perlu teman-teman pahami ya, perlu teman-teman pahami di bagian dari iklan halaman tonton ataupun video panjang ataupun bisa dibilang video VOD ya dengan rasio kurang lebih sekitar 16:9 ya untuk rasio videonya, ya ini yang persegi panjang. Nah, itu persyaratannya adalah kita harus tembus sekitar 3.000 jam tayang dan juga 4.000 jam waktu tonton ya. Jadi kita bahas saja di bagian dari keseluruhan fitur monetisasi di YouTube ya. Jadi secara lebih singkatnya, untuk di bagian dari video panjang sendiri kita itu memerlukan 4.000 jam waktu tonton ya, ataupun 4.000 jam tayang di channel YouTube. Nah, barulah kita bisa mendapatkan fitur monetisasi iklan halaman tonton, kemudian iklan short ya, kemudian super, shopping, langganan, dan juga brand connect. Nah, berbeda untuk di bagian dari monetisasi dari YouTube Short ya. Jadi untuk YouTube Short sendiri, untuk kita bisa mengaktifkan fitur monetisasi yang artinya adalah YouTube Short kita itu ada iklannya, itu kita harus tembus di 10 juta penayangan teman-teman. Nah, kalau teman-teman tembus di 3 juta penayangan, itu hanya teman-teman akan mendapatkan fitur monetisasi langganan, super, dan juga brand connect saja ya. Tapi untuk keseluruhan itu kita harus mendapatkan kurang lebih sekitar 10 juta penayangan untuk konten short ya. Ingat ya, perbedaannya adalah video panjang ini kita memerlukan 4.000 jam tayang, sedangkan video short kita memerlukan 10 juta penayangan untuk keseluruhan dari fitur monetisasi kita. Nah, jadi seperti itu ya, itu sebagai gambaran saja buat teman-teman semua. Jadi masih banyak yang bingung antara penayangan dan juga jam tayang, ini beda ya teman-teman. Kalau jam tayang itu adalah lamanya penonton menonton video teman-teman di bagian dari video panjang ya. Kalau untuk penayangan itu ya penayangan dari konten short teman-teman. Jadi perbedaannya itu antara jam tayang dan juga penayangan. Nah, untuk video panjang kita targetnya adalah 4.000 jam tayang. Kalau untuk video short kita itu 10 juta penayangan. Nah, sebenarnya sama-sama rumit ya teman-teman kalau kita kontennya ibaratnya nggak bikin orang ini penasaran. Jadi kalau saran saya, bikin konten di bikin awal itu juga harus ada hooknya. Nah, sebenarnya dari YouTube sendiri itu tidak akan melihat untuk sebagus apa konten teman-teman, itu enggak ya. Tapi yang dilihat dari YouTube adalah seberapa bagus untuk retensi penonton video teman-teman. Yang artinya ketika video kita ini ditonton sampai selesai nih ya, sampai selesai, kemudian banyak yang menonton video kita tanpa kita skip ya, secara otomatis video kita itu akan mendapatkan rekomendasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi YouTube itu nggak melihat untuk bagusnya konten kita, itu enggak, tapi mereka itu melihat yang namanya adalah retensi dari penonton
berapa lamanya menonton video kita. Semakin banyak orang tidak skip video kita, maka video kita akan direkomendasikan oleh YouTube dan bisa terbaca algoritma ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk perbedaan antara monetisasi YouTube short dan video panjang, ini adalah kalau untuk video panjang itu jam tayang 4000 jam tayang, kalau untuk di bagian dari video short itu 10 juta penayangan. Barulah kita bisa mendapatkan keseluruhan dari fitur monetisasi yang ada di YouTube. Tapi bukan hanya itu saja, teman-teman, nanti masih ada tugas lagi, yakni adalah di bagian dari menghubungkan antara Google AdSense. Nah, Google AdSense ini adalah tempat dari seorang konten kreator mendapatkan penghasilan. Nah, Google AdSense ini juga terbagi menjadi dua ya kalau nggak salah, bisa dari website, bisa dari channel YouTube, bahkan bisa juga dari aplikasi kalau nggak salah ya. Jadi ada AdMob juga ada teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu saja buat teman-teman semua untuk pembahasan perbedaan antara persyaratan monetisasi YouTube video panjang dan juga video short ya. Jadi ini tampilan dari channel saya yang sudah lolos monetisasi ya. Jadi kalaupun kita nggak tembus nih, misalkan dalam jangka 3 bulan kita nggak tembus 4000 jam tayang, itu nggak masalah teman-teman. Pokoknya setembusnya teman-teman kapanpun itu silahkan ajukan fitur monetisasi, dan dengan catatan ya teman-teman menggunakan konten original, kemudian menggunakan teknik reupload nggak masalah. Yang penting adalah menambahkan narasi ataupun menambahkan wajah kita, itu akan lebih bagus ya, karena banyak yang sudah terbukti dengan hanya bermodalkan AI, kemudian juga tampil wajah, memberikan narasi, bahkan remix, itu sudah banyak yang lolos monetisasi. Hanya remix ya teman-teman, remix itu adalah meremix video orang, itu juga lolos monetisasi. Nah, tetapi itu tergantung lagi ke bagian dari editingnya. Kalau editing kita serius, ya editing kita nggak salah-salah, ya insya Allah akan lolos monetisasi. Baik, jadi seperti itu saja. Nah, nanti kalau teman-teman sudah dimonetisasi, maka nanti teman-teman akan mendapatkan penghasilan seperti ini. Contohnya di sini ada sekitar 1 juta. Teman-teman bisa perhatikan ya, ada lumayan ya, 900.000, 500.000. Nah, ini masih proses ya, karena channel ini juga masih baru ya. Jadi seperti itu ya buat teman-teman semua, itu sebagai bahan saja, sebagai contoh saja, dan semoga teman-teman juga bisa paham di sini ya. Strategi untuk menjadi konten kreator itu yang terpenting adalah niat, kemudian berani mencoba. Nah, kalau teman-teman nggak berani mencoba ya artinya sudah gagal ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk di bagian dari perbedaan antara fitur, antara persyaratan monetisasi YouTube Short dan juga monetisasi di bagian dari video panjang. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, mungkin sebagai gambarannya adalah seperti ini teman-teman. Nah, ini sebagai gambaran saja kepada teman-teman semua. Jadi di sini nanti ketika kita sudah tembus 4000 jam tayang, kita bisa lolos, kita bisa dimonetisasi. Barulah kita bisa mendapatkan penghasilan. Nah, untuk konten short ini di 10 juta penayangan. Ya, jadi seperti itu, dan ini penayangan publik yang valid ya, artinya tidak kita tonton sendiri. Artinya memang benar-benar orang menonton video kita. Oke, jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa juga dukung untuk channel ini karena masih butuh support dan juga dukungan dari teman-teman semua. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.